gejolak ini tentang hiruk pikuk di dunia luar, tentang godaan-godaan di dunia luar. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya ini sama kayak kalian. Sedangkan apa yang tampak di media sosial, saya katakan secara nyata banyak fake-nya juga. Sama dalam artian apa? Sama dalam artian bahwa saya pun sebenarnya sangat-sangat tergoda dengan dunia luar, dunia popularitas. Tentu saja ada berbagai macam variabel yang ada. Di antara berbagai macam variabelnya doa para guru, sholat, itu kan sebagai asbab pengantar hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi hal yang paling saya rasakan yang mampu menyelamatkan saya dari dunia luar adalah as-suhbatus salihah, pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik. Mungkin teman-teman yang sering dengerin saya di sosial media, saya ini gak ada henti-hentinya ngebahas tentang dunia pertemanan. Karena memang seberpengaruh itu, Kak. Seberpengaruh itu, Mbak, Mas. Dunia pertemanan itu, kalau temannya sombong, kita juga merasa sombong. Kalau temannya kaya, kita yang awalnya gak punya apa-apa juga ikut kaya. Kebagian proyek juga. Kita yang awalnya gak tahu apa-apa, tapi teman-temannya alim semua, ikut alim. Kita yang awalnya nakal, teman-temannya soleh semua, ikut soleh. Walaupun kayanya karena terpaksa, miskinnya pun karena terpaksa, alimnya karena terpaksa, solehnya karena terpaksa. Pengen rogok duit sebanyak-banyaknya, pengen. Tapi selalu datang bisikan-bisikan gaib yang menurut saya nyebelin parah. Dosen, ingat, udah malas itu sebenarnya. Panas, saya itu ketika dengar nasihat itu sama sebenarnya, panas. Apalagi saya bukan orang yang Masya Allah Pak, kayak para ulama kibar yang ketika dinasihati langsung nangis terenyuh. Enggak, panas saya. Kecuali dari guru yang besar, yang alim, itu baru gak panas. Tapi kalau ditegur sama teman-teman dekat gitu kan, kamu tuh harusnya gak begitu. Panas. Cuma kelebihan saya satu, saya gak pernah nyolot. Kelebihan saya itu kalau panas, saya diem, kesel, pergi bentar. Kalau keselnya hilang, balik lagi ke dia. Tapi saya mikir selama 2 hari, 3 hari, benar juga ya kata dia. Tapi panas awalnya, itu panas. Dan ketika saya tanya ke beberapa guru, saya tanya ini perihal kepanasan telinga saya ketika mendengarkan nasihat dari kawan. Ya Syekhana, saya ini kalau dengar nasihat dari teman, apalagi yang seumuran lebih muda, ini kadang-kadang panas. Masih jiwa-jiwa takaburnya ini masih ada, Syekh. Wajar, udah biasa aja. Ketika kamu gak nyolong, saya banget dalam hati saya. Ketemu cecang-cecang di luar, itu biasanya kita banyak tergoda. Maka dibutuhkanlah pertemanan yang begitu dalam, yang kita itu bermaksiat depan itu malu gitu. Kita akan terperosok ke dalam kemaksiatan. Pasti saya terperosok ke dalam kemaksiatan, Anda terperosok ke dalam kemaksiatan. Lalu apa fungsinya dengan teman, dengan kehadiran kawan-kawan yang saleh di sekitar saya? Sedangkan saya tetap aja jatuh di dalam kemaksiatan. Minimal maksiatnya gak dalam, karena kita malu. Minimal ketika kita lagi teleponan sama pacar, waliyadzubillah, teleponan, kita gak teleponan depan umum. Karena dosa terbesar masyarakat kita hari ini adalah hilangnya rasa malu saat melakukan dosa. Minimal ketika punya teman soleh, kita malu ngelakuin dosanya itu dalam keadaan malu. Dan insya Allah apabila Allah menusukkan hidayah dan taufiknya ke dalam jantung kita lama-lama yang awalnya malu, ini berhenti sendiri. Mempertahankan rasa malu di zaman sekarang itu yang berat. Mempertahankan rasa malu terhadap satu dosa itu sekarang yang berat, dosa ala Rasulullah. Dan kita benci ketika dosa itu dilihat sama banyak orang. Audiens saya gengsi, gak tahu malu. Gimana ya kata saya? Cara saya menjelaskan hadis ini gimana? Ya sudah, saya yakin teman-teman di sini itu gak masih bisa memahami definisi hadis
tentang dosa tadi itu, bahwasanya dosa itu sesuatu yang bikin gak nyaman. Nah, bagaimana cara mempertahankan ketidaknyamanan? Bagaimana cara mempertahankan rasa malu ketika mendapatkan dosa tadi itu? Jawabannya satu, teman yang baik. Nanti teman-teman keluar cari teman yang baik. Oh, gak bisa. Misalnya teman-teman nanti terikat dengan satu organisasi tertentu, terikat dengan teman kelas, terikat dengan kantor, teman-temannya alhamdulillah semuanya. Ya, yang kalian akan selalu berinteraksi sama mereka. Bahasa saya selalu ketika teman-temannya itu teman haram, siapkan teman halal. Ada teman halal, ada teman haram. Teman halal itu ya teman yang selalu mengajak kebaikan, atau minimal tindakannya bisa bikin kita malu untuk melakukan dosa. Lalu teman haram sudah jelas definisinya.